Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nandi Fandinita, absen 22 dari kelas 11B. Impregnasi. Infiltrasi merupakan suatu proses memasukkan materi atau filtrat ke dalam jaringan sehingga jaringan tersebut dapat mengeras akibat filtrat tersebut di suhu ruang. Tujuannya untuk memasukkan materi filtrat ke dalam jaringan sehingga jaringan tersebut dapat mengeras akibat filtrat tersebut di suhu ruang. Macam-macam zat impregnasi adalah parafin cair panas, paraplas, dan plastik. Prosedur persiapan melakukan impregnasi: pertama, ambil jaringan dari proses akhir clearing. Kedua, masukkan jaringan ke dalam wadah yang berisi parafin yang sudah cair. Ketiga, masukkan ke dalam inkubator dengan suhu 56 sampai 59 derajat Celcius. Keempat, inkubasi minimal 2 jam. Embedding. Parafin embedding adalah proses penanaman jaringan ke dalam cetakan berisi parafin cair yang bila dingin akan mengeras sehingga mudah untuk dipotong dengan mikrotom. Tujuannya untuk mengelilingi jaringan oleh media seperti agar-agar, gelatin, atau lilin yang bila dipadatkan akan memberikan dukungan eksternal yang cukup selama pemotongan. Proses untuk membuat blok preparat dapat digunakan dua macam cara. Yang pertama, cara lama, yaitu dengan menggunakan potongan besi berbentuk L atau leukosit. Dua buah potongan besi disusun di atas lembaran logam hingga rapat dan membentuk ruang seperti kubus. Kedua, tuangkan sedikit parafin cair di bagian pinggir tempat pertemuan potongan besi agar tidak bocor. Kemudian, ambil jaringan dari oven hasil proses impregnasi dengan pinset ke dalam kubus. Ketiga, selanjutnya parafin dituangkan ke dalam kubus. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam embedding. Pertama, perhatikan jaringan yang hendak ditanam. Cek terlebih dahulu beberapa buah jaringan yang hendak ditanam pada keterangan di formulir atau di kaset. Kedua, pastikan sebelum menutup base mold dengan kaset, posisi jaringan benar-benar kuat. Ketiga, pastikan kaset yang hendak digunakan untuk tutup base mold dalam kondisi panas. Keempat, lakukan teknik penanaman jaringan secara cepat sehingga parafin tidak membeku. Mikrotomi. Apa itu mikrotomi? Mikrotomi merupakan bagian dari jaringan yang dipotong dan ditempelkan pada suatu kaca objek yang kemudian akan diproses sehingga menghasilkan suatu sediaan yang dapat teramati secara mikroskopis. Umumnya mikrotomi ini diperoleh dari jaringan yang ditanam dalam parafin. Untuk memotong jaringan ini diperlukan mikrotom. Mikrotom akan memotong jaringan tersebut menggunakan pisau khusus secara vertikal, sehingga didapatkan pita jaringan dengan ketebalan tertentu. Perawatan mikrotom. Untuk menjaga kondisi mikrotom jenis ini tetap dalam kondisi baik, perlu dilakukan perawatan rutin sebagai berikut. Membersihkan mikrotom secara menyeluruh setelah selesai digunakan setiap harinya, secara dengan membuang semua sisa parafin menggunakan kuas halus atau kain halus yang dibasahi silol, kemudian dikeringkan secara menyeluruh. Pengertian staining. Pewarnaan merupakan proses mewarnai komponen-komponen yang transparan melalui proses pematangan jaringan. Pewarnaan rutin yang biasanya digunakan untuk histopatologi adalah hematosilin eosin. Memberikan overview umum dari struktur jaringan dapat digunakan sebagai alat diagnostik. Prinsip pulasan H dan E. Tahap pertama, hematoksilin akan mewarnai inti sel berwarna biru atau violet. Tahap kedua, eosin Y atau B sebagai counterstain sitoplasma, kolagen, dan keratin berwarna merah. Struktur yang berwarna biru bersifat basofilik karena afinitasnya terhadap zat warna basa. Struktur berwarna pink bersifat acidofilik karena afinitasnya terhadap zat warna basa. 1. Mounting. Pengertian mounting adalah bahan yang digunakan untuk perekat pada tahap akhir pembuatan sediaan untuk diamati di bawah mikroskop. Tujuan mounting untuk membantu menahan spesimen di tempatnya saat ada
Anda melakukan pencitraan untuk mencegah sampel Anda mengering. Untuk lebih cocok dengan indeks bias untuk tujuan yang akan Anda gunakan. Untuk mencegah pemutihan foto, untuk mengawetkan sampel Anda dari waktu ke waktu untuk menyimpan jangka panjang. Ciri dan sifat mounting. Transparan dan tidak berwarna, dapat mempenetrasi jaringan secara sempurna, tidak menimbulkan perubahan pada komponen jaringan, resisten terhadap kontaminasi atau terutama mikroba, melindungi irisan jaringan dari kerusakan fisik dan kemis, oksidasi dan perubahan pH, dapat larut sempurna dengan bahan dehidran atau clearing, tidak membentuk kristal dalam jaringan, tidak bereaksi dengan memudarkan atau mengakibatkan bayangan pada pewarnaan dan produk pewarnaan, dan yang terakhir stabil. Terakhir adalah labeling. Kesalahan identifikasi dan pelabelan pada spesimen pasien yang salah dapat menyebabkan dikeluarkannya laporan yang keliru. Pelabelan yang benar penting untuk memastikan bahwa sampel dan data sesuai dengan pasien. Pelabelan penting bahkan jika hanya satu slide yang harus disiapkan. Gunakan pensil tebal untuk label slide dan jangan gunakan stiker label. Label semua spesimen dengan identifikasi pasien, tanggal, dan sumber spesimen.